Islam sebagai way of life, sebagai jalan hidup atau pandangan mungkin, atau sesuatu yang memang menjadi peta di dalam kehidupan kita. Kita jadikan sebagai acuan dalam pola hidup kita. Nah, memang dalam video sebelumnya ada istilah Islam doktrin. Kemudian ada sekarang istilah Islam sebagai jalan hidup. Sekali lagi, saya tidak sedang mendikotomi atau memisah Islam menjadi dua bagian, tidak. Tapi ini sebagai salah satu bentuk klasifikasi terkait ketika kita berbicara tentang studi Islam. Ada kajian-kajian yang memang kemudian dia sangat dinamis. Ketika zaman berkembang, ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkembang. Maka kita melihatnya tidak dengan kaca doktriner, tapi dengan kacamata Islam sebagai jalan hidup. Pada hakikatnya, Islam membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tidak hanya berbicara tentang ibadah saja. Manusia dalam pandangan Islam tidak hanya sebagai Abdullah saja, tapi dia juga sebagai Khalifatullah. Sehingga Islam juga mengatur tentang banyak aspek, berbicara banyak aspek, bahkan di luar aspek agama tadi. Makanya Islam tidak hanya mengenal satu segi saja, tapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia. Ekonomi, politik, kemudian sosial, pendidikan, hukum, masih banyak lagi. Semua aspek dalam kehidupan manusia itu dibicarakan di dalam Islam. Meskipun memang pembicaraannya terkadang tidak terlalu mendetail. Saya ingat betul dalam salah satu seminar ketika saya di UIN Maulana Malik Ibrahim S2 dulu, ada seorang pembicara mengatakan begini, Nabi Muhammad itu tidak hanya sebagai, Nabi Muhammad itu jangan dibayangkan beliau itu seperti menteri agama dalam tanda kutip, artinya yang ngurusi agama-agama tok. Ibarat Nabi Muhammad itu adalah seorang presiden yang ngurusi semuanya. Dan memang kalau kita buka sejarah Nabi itu memang tidak hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara. Saat itu adalah Madinah. Nabi berbicara tentang kebijakan ekonomi, Nabi berbicara tentang pendidikan, Nabi berbicara tentang sosial. Bagaimana Nabi kemudian membangun pasar, kemudian bagaimana Nabi juga sering ke pasar, kemudian bagaimana Nabi mengingatkan tentang transaksi, mengatur transaksi, tidak boleh riba, tidak. Itu memang sekilas nampak bahwa itu adalah ajaran agama, dia boleh riba, tapi kalau kita kaji itu adalah prinsip-prinsip ekonomi. Bagaimana cara dagang Nabi, bagaimana Nabi kemudian sebelum diangkat menjadi Nabi ketika masih kecil itu menggembala kambing. Itu semuanya menjadi satu kesatuan. Sehingga kita memahami bahwa Islam tidak hanya bicara tentang ranah akhirat saja, tapi juga bicara tentang ranah dunia. Islam tidak hanya menyentuh aspek dimensi Abdullahnya manusia saja, tapi juga menyentuh aspek Khalifatullah fil ardi. Sehingga seperti yang saya tampilkan, bukan hanya mengenal satu segi, tetapi berbagai segi. Karena ingat, Nabi Muhammad tidak hanya seorang yang pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara yang berbicara tentang banyak kebijakan-kebijakan. Termasuk ketika Nabi sudah wafat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, itu juga dalam tanda kutip kemudian beliau juga sebagai pemimpin negara. Al-Quran juga berisi tentang muamalah, berisi tentang hadis, juga berisi tentang banyak hal. Jadi itu. Nah, prinsip Islam sebagai jalan hidup pada dasarnya begini. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad sudah wafat 14 abad yang lalu. Al-Quran sudah selesai, hadis sudah selesai. Tapi zaman tidak pernah selesai. Zaman selalu berkembang dengan permasalahan yang selalu muncul setiap masanya.
Pertanyaannya, dengan kumpulan ayat Al-Quran yang tidak pernah bertambah, kemudian di satu sisi zaman yang selalu berkembang, ini ada kontradiksi, nampak ada kontradiksi. Kalau kita hanya mengacu pada 6.236 ayat yang ada dalam Al-Quran, kemudian kita mengacu kepada sekian juta hadis yang sudah dikaji mulai dari zaman dulu sampai sekarang, tapi tidak pernah ada tambahan hadis lagi, maka kita akan kesulitan jika hanya memahaminya secara tekstualis saja. Karena zaman berkembang. Ingat, zaman berkembang. Sementara Al-Quran dan hadis tidak pernah berkembang. Padahal ketika Islam kita jadikan sebagai jalan hidup, kita tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip keislaman. Saya ambil contoh saja. Zaman dulu kan tidak ada internet. Kalau kemudian kita ditanya bagaimana hukum internet, kalau kita hanya mengacu pada Al-Quran dan hadis secara tekstual saja, maka kita akan mudah mengatakan internet itu tidak boleh. Itu bid'ah yang Nabi tidak mencontohkan. Kemudian kita menolak itu. Nah, itu kan ada semacam, ya memang argumentasi yang dibangun tidak salah. Tapi apakah kemudian demikian? Kalau memang pemahaman kita demikian, tekstual begitu, maka semuanya akan kita tolak. Di zaman Nabi itu adanya cuma unta. Nabi itu berpakaiannya bagaimana? Kemudian rumah Nabi itu juga sangat sederhana. Kok kita membangun rumah lantai 2? Itu zaman Nabi tidak ada. Artinya, studi Islam itu masuk dalam ranah ini. Bagaimana saya sering mengatakan studi Islam itu adalah semacam jembatan yang menjembatani antara teks yang tidak pernah berubah dengan zaman yang dinamis tadi. Makanya dalam mengkaji studi Islam ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Kalau memang kita komitmen dengan Islam sebagai jalan hidup, maka kita dalam menyikapi perkembangan zaman harus memperhatikan beberapa prinsip ini. Pertama, sesuai fitrah. Teknologi sekarang sudah semakin menggila, bahkan kita kalau mendengar ada teknologi cloning yang bisa mengembangkan manusia itu tidak harus melalui hubungan biologis. Memang perkembangan teknologi tidak akan bisa kita cegah. Tapi bagaimana kemudian kita menyikapi perkembangan teknologi? Salah satu prinsip, kita harus tetap memperhatikan fitrah. Mempertahankan fitrah manusia itu berpasang-pasangan. Oke, kita gunakan cloning itu untuk di luar manusia. Kita tahu telur yang kita makan setiap hari, telur ayam itu kan tidak melalui proses biologis. Itu sudah ada teknologi yang kemudian memungkinkan ayam itu bisa bertelur setiap hari, kemudian tanpa melalui hubungan biologis. Itu untuk ternak, tidak masalah. Tapi apa jadinya kalau itu untuk manusia? Jadi teknologi boleh berkembang, tapi jangan sampai teknologi itu menghancurkan fitrah manusia, termasuk fitrah berpasang-pasangan tadi. Seimbang dunia dan akhirat. Zaman boleh berkembang, tapi kita harus ingat salah satu prinsip Islam sebagai jalan hidup itu harus menyeimbangkan aspek dunia dan akhirat. Kita boleh kaya, Pak, sekarang ekonomi itu semakin dinamis. Silakan kaya, tapi jangan sampai kemudian akhirat itu tergadaikan dengan perkara dulu. Kita boleh sibuk, ya bahasanya begitu, sesuai kondisi zaman. Kalau memang eranya sekarang media sosial, ya kita gunakan media sosial, tapi dalam hal kebaikan. Jangan sampai kemudian Islam dituduh sebagai biang dari kemunduran orang Muslim sendiri. Semisal orang Muslim menolak internet, kemudian semuanya gaptek. Kemudian orang luar akan mengatakan, non-Islam akan mengatakan Islam itu orangnya kolot-kolot, gaptek semua. Itu jangan sampai begitu. Tetap ikuti zaman. Jadi Islam itu tidak menyuruh kita menjadi orang yang jadi orang yang kuno. Enggak. Ikuti saja, tapi perhatikan ada prinsip-prinsip tadi.
tidak mempersulit manusia. Misal zaman Nabi itu transaksi jual beli itu ya harus ketemu penjual sama pembeli. Menurut Imam Madhab juga demikian. Maka saya tidak mau dan saya tidak membolehkan adanya transaksi di swalayan karena itu tidak ada penjual, tidak ada akad antara penjual dan pembeli. Loh, tapi kan ada kasir. Kasir itu bukan penjual. Definisi penjual adalah orang yang memiliki barang 100%, sementara kasir hanya pegawai. Loh, tapi kan sudah diamanatkan. Itu masih bisa dikejar. Jadi jangan sampai mempersulit. Tidak boleh. Pokoknya harus ketemu. Online juga tidak boleh. Nah, misal. Jadi prinsipnya zaman berkembang itu Islam jangan sampai mempersulit. Selama tidak mengganggu konsep Islam doktrin yang tidak bisa diganggu gugat tadi, selama tidak mengganggu itu, jangan mempersulit. Karena Nabi juga menyampaikan bahwa kalau ada dua hal yang ini dari guru saya. Jadi kalian nanti boleh mendebatnya dari siapa Pak kok kayaknya Nabi kok dekat banget dengan Bapak. Nah, artinya ada hadis yang kalau kalian mendapati dua hal yang ada dua pilihan, maka pilihlah yang paling mudah. Selama yang mudah itu tidak, nah prinsipnya kan begitu, selama yang mudah itu tidak menyalahi syariat. Jadi Nabi itu sangat suka dengan hal-hal yang tidak menyulitkan. Maka zaman berkembang, maka putuskanlah ketika mengkaji studi Islam ada masalah-masalah baru, pilih yang tidak mempersulit. Kemudian sesuai perkembangan iptek, saya sampaikan tadi, ikuti saja. Tapi perlu diingat ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Maksiat dari dulu tidak boleh. Tapi karena ada teknologi mungkin maksiatnya akan berbeda. Semisal ghibah, ngerasani orang. Dulu harus mulut ke mulut, tapi sekarang kan enggak. Kalian di dalam kamar sendirian itu masih bisa ngerasani orang. Ya itu enggak boleh. Orientasi masa depan lebih baik. Saya ambil contoh. Ada perdebatan tentang asuransi. Boleh enggak secara Islam? Boleh enggak memakai BPJS? Itu di satu sisi itu kan ada semacam gambling. Ya kalau sakit, kalau enggak berarti kita membayar pada sesuatu yang tidak kita dapatkan haknya. Tapi asuransi kita harus pahami dalam konteks masa depan yang lebih baik. Pak, saya mengasuransikan pendidikan untuk anak saya supaya saya tidak tahu bahwa hidup saya ini sampai usia berapa dan saya tidak bisa memastikan pendidikan anak saya. Kalau saya kemudian meninggal di usia muda, saya tetap bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak saya dengan cara saya mendaftarkan dia di asuransi pendidikan. Jadi jangan mempersulit. Tidak boleh, Islam tidak boleh asuransi. Padahal sekarang dunia seperti itu semisal. Tidak boleh BPJS. Nah itu juga, ini juga. Kita tidak berdoa kita akan sakit. Tapi jika pada kemudian hari kita kemudian sakit, maka ada rencana jangka jauh, jangka bukan apa ya? Kalau panjang kan ke depan, ya rencana sebelumnya ini sudah kita persiapkan, antisipasi yang sudah kita persiapkan. Kita mendaftar asuransi dalam rangka masa depan yang lebih baik. Persamaan derajat. Ini juga menjadi prinsip Islam sebagai jalan hidup. Intinya Islam dari dulu sampai sekarang persamaan derajat. Kemudian adil. Adil ini menempatkan pada porsinya. Jadi adil tidak harus setara. Yang sama. Adil itu sesuai dengan porsi. Jadi ingat perkembangan zaman itu selalu berkembang. Zaman selalu berkembang tapi Al-Quran hadisnya tidak. Sehingga kita perlu jembatan. Maka kemudian studi Islam masuk ke ranah itu. Makanya nanti di dalam kajian studi Islam itu ada banyak pendekatan yang sifatnya sosial. Karena yang kita hadapi adalah permasalahan keseharian yang sifatnya sosial tadi. Kita tetap menggunakan acuan Al-Quran hadis, akan tetapi kita perlu melibatkan disiplin-disiplin ilmu lain. Jadi saya tidak mengatakan studi Islam harus menggunakan disiplin
di luar agama, di luar Al-Quran hadis, tidak, tetap menggunakan Al-Quran hadis, tapi kemudian melibatkan juga pendekatan studi-studi yang lain. Jadi kita harus ingat Islam itu harus tetap menjadi jalan hidup kita. Kita tetap harus menjadikan Islam sebagai panduan, mapping kita. Tapi kita harus sadari bahwa zaman selalu berkembang, dalil nas tidak berkembang. Maka kita perlu kemudian memahami, mengkaji, menyelesaikan permasalahan kekinian itu dengan kacamata Islam, kacamata Al-Quran hadis, dan juga dengan kacamata ilmu-ilmu yang lain, yang sekali lagi kita tidak ingin Islam itu ketinggalan zaman. Jadi studi Islam cita-citanya di situ. Mengapa ada studi keislaman? Karena Islam ingin tetap konsisten mengikuti perkembangan zaman. Islam ingin selalu menjadi jiwa. Jadi begitu ya. Jadi jangan mudah mengatakan ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada. Kalau kita memahami secara tekstualis ya begitu. Jadi studi Islam mengkaji menggunakan pendekatan yang lain. Saya kira itu untuk tema kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang silahkan didiskusikan nanti, berdiskusi dengan saya juga tidak masalah. Kemudian atau kalian cari referensi-referensi lain untuk memperkaya. Apa sih sebenarnya Islam itu ya indah? Indahnya dari mana? Indah ketika kita pahami sebagai way of life ini. Dengan prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan, kita akan memahami bahwa Islam itu tidak mau kita dibuat sulit. Islam juga tidak mau kemudian kita menjadi orang yang tertinggal. Tapi ingat, ada Islam doktrin, ada Islam way of life. Kalau Islam doktrin tidak bisa diganggu-gugat, kalau ini sebagai jalan hidup ada masalah-masalah yang dinamis. Begitu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mau dikurangi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.